الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan berupa kesehatan, waktu yang luang, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di ma'had yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu seorang bisa menegakkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, pernah mengatakan di dalam sebuah perkataannya. Ini santri kalau ditulis, santri ditulis kan? Nanti dicek, kalau tidak bisa nulis, pulang. Senang ya kalau pulang ya. Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyyatuh. Al-ilmu la ya'diluhu syai'un in sahhat niyyatuh. Menuntut ilmu suatu ibadah yang tidak tertandingi dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan syarat niatnya benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang menuntut ilmu ini besar sekali, lebih besar daripada pahala ibadah haji, lebih besar daripada pahala ibadah umroh yang mengeluarkan uang puluhan juta. Nah, duduk majelis ilmu ini pahalanya besar. Kenapa demikian? Kenapa kok bisa menuntut ilmu ini pahalanya tak tertandingi gitu? Karena semua ibadah itu harus dilakukan dengan ilmu. Dan tidak akan diterima suatu ibadah yang kita lakukan tanpa didasari dengan ilmu. Hanya cuma sekedar ikut-ikutan. Pak, kenapa Bapak lakukan ibadah ini? Fa'id. Hanya sekedar apa? Fa'id. Dalilnya pokoknya. Kenapa Bapak melakukan ini? Pokoknya kayak gini. Kenapa kok melakukan sholat? Ya, dari dulu kayak gini gimana lagi? Karena yang pernah dikatakan oleh Ibnu Ruslan dalam kitabnya atau dalam nazomnya yang berjudul Az-Zubat. Nah, ini dalam bahasa Syafi'i. Dia pernah mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap ibadah yang dilakukan tidak dilandasi dengan ilmu, maka ibadah itu ditolak oleh Allah, tidak akan diterima. Karenanya di antara syiar dari dakwah salafiyah, selain menyebarkan tauhid agar orang-orang senantiasa beribadah hanya untuk Allah Ta'ala dan meninggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Kemudian yaitu senantiasa dakwah salafiyah mengedepankan ilmu
yang dibangun adalah ilmuwan yang matang, karena keilmuan yang bermanfaat, keilmuan yang menjadikan kita takut kepada Allah, itulah yang kita harapkan dan berbuat dengan amalan soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas suatu tema tentang zuhud. Benar, zuhud di dunia. Siapa yang bisa menyebutkan arti dari zuhud? Santri-santri. Ada hadiahnya, air minum Ustaz. Ada yang bisa menyebutkan makna zuhud? Kita sering dengar zuhud. Nah, kita harus tahu apa sih zuhud itu gitu ya. Yang akan kita bahas adalah sebuah hadis, ya. Sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis nomor Al-Hadi wa Talatun, yaitu nomor 31. Ini yang akan kita bahas, coba kita akan menjelaskan ya, penjelasan dari para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. An Abil Abbas Sa'di ibn Sahl As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Abil Abbas Sa'ad bin Sahl As-Sa'idi, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, dan beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepada aku suatu amalan yang ketika saya mengamalkan amalan tersebut, Allah Subhanahu wa taala mencintai saya dan juga manusia mencintai saya. Amalan apa kira-kira itu? Jadi kalau sahabat ini selalu bertanya kepada Rasulullah tentang masalah akhirat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah ini tentang masalah akhirat, tentang surga yang menjauhkan mereka dari neraka. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu tujuan hidup mereka adalah akhirat. Jadi ada ceritanya para sahabat tanya, ya Rasulullah, saya ini kayaknya pengen kaya. Gimana caranya? Banyak kan kita tanya sama Ustaz yang pengen kaya juga. Ustaznya juga pengen. Ya. Jadi dunia, kalau kita ini banyak kan masih urusan dunia. Ya. Jadi kalau sahabat itu mindsetnya itu sudah akhirat. Ya. Memang hidup untuk akhirat. Makanya kita harus punya moto. Apa moto itu? Apa? Ya kayak pertumbuhan hidup gitu ya. Kita hidup untuk akhirat. Ya. Kalau hanya sekedar hidup di dunia, ya sebentar saja. Kalau hanya cuma hidup di dunia kita, sebentar. Kata Nabi, amalu ummati ma baina sittini wa sab'in. Umur umatku ini antara 60 sampai 70. Ya. Bahkan umat tajawaz dari yang sangat sedikit kalau lebih. Kalaupun lebih itu bonus. Dan betapa banyak sekarang belum umur 60, belum umur 70 sudah Allah Subhanahu wa taala ambil.
kalau kita hanya cita-cita kehidupan dunia ini sangat sebentar sekali. Yang harus kita cita-citakan, dan ini orang-orang yang cerdas, yaitu kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal akhiratu khairun laka minad dunya. Akhirat itu lebih baik daripada akhirat lebih baik daripada dunia. Karena kehidupan kita, kalau kita mencontoh salafus saleh, kehidupan mereka itu akhirat. Ketika mereka diberikan ujian berupa kemiskinan, berupa penyakit, berupa kesusahan, kesedihan, maka mereka bersabar atas ujian tersebut karena mereka tahu bahwasanya ujian ini tidak akan lama. Paling lama ujian yang akan kita alami sampai kita mati. Ujian di dunia berupa kemiskinan, kesusahan, sampai kita mati paling lama. Kecuali kalau kita maksiat, ya, tidak taat kepada Allah, ya ujiannya selama-lamanya. Tidak ada istirahat, tidak ada kumpul gerak. Walaupun kita, masih orang sendiri, rahmani, umat Allah. Oleh karenanya, para sahabat mindset kehidupannya adalah akhirat. Inilah yang harus kita contoh, harus kita contoh. Dan inilah nyambung dengan pembahasan. Jadi sahabat itu bertanya, amalan apa yang kira-kira membuat Allah itu bisa cinta sama saya? Dan juga manusia juga cinta sama saya. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala izhad fid dunya. Nah, ini yang kita ambil dari judul ceramah kita. Izhad fid dunya. Zuhud di dunia. Zuhudlah kalian di dunia. Ya. Kemudian balasan dari zuhud, dari amalan yang bernama zuhud ini adalah yuhibbakallah. Allah akan mencintai kamu. Allah akan mencintai kalian. Allah akan mencintai antum semua. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah apa-apa yang berada pada manusia, niscaya manusia juga akan mencintai kamu. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanatin hasanah. Hadis Hasan, hadis Hasan di bawah derajatnya hadis sahih. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan syarat-syarat yang bagus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau ya seorang sahabat tersebut, rajulun. Kenapa kok tidak disebutkan namanya? Rajulun. Nah, ini kan kalau dalam pelajaran bahasa Arab ini namanya nakiro, tidak jelas siapa orangnya. Kalau jelas orangnya berarti namanya makrifat. Ya. Nah, ini tidak diketahui siapa orangnya. Kalaupun kita mau mengetahui itu juga tidak terlalu penting. Yang paling penting adalah faedah dari isi pertanyaannya dan jawaban dari Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, beliau mengatakan hadzal rajulu qalaba hajataini 'azimataini. Orang tadi ya meminta sesuatu dua hajat yang sangat besar, yaitu agar dicintai Allah dan dicintai manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Masyaallah muslimin, rahimahullah. Az-zuhud, kita kembali lagi ke makna dari zuhud. Apa sih arti dari zuhud itu sebetulnya? Yaitu wa alla yatanawalu al-insanu minha illa ma yanfa'uhu fil akhirah. Melakukan sesuatu, senantiasa melakukan sesuatu atau membeli sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Kira-kira antum datang ngaji itu bermanfaat nggak untuk akhirat? Bermanfaat. Nah, itu. Kira-kira antum beli kendaraan untuk datang kajian bermanfaat nggak untuk akhirat? Bermanfaat. Ya, zuhud. Kecuali kalau kendaraannya tidak untuk kajian, tidak untuk menuntut ilmu, hanya untuk senang-senang, gaya-gayaan, hanya untuk balapan. Kira-kira itu zuhud atau tidak? Tidak zuhud. Jadi zuhud itu melakukan amalan sesuatu ataupun membelanjakan harta yang bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi kita tanya, kalau kita mau beli sesuatu, manfaat nggak kira-kira untuk akhirat saya? Nah, itu zuhud. Ya. Kita beli peci nanti ke pasar, kira-kira peci manfaat nggak untuk akhirat? Oh, manfaat kan untuk sholat. Kemudian contoh yang lain, misalnya saya beli HP. Manfaat nggak kira-kira HP saya untuk akhirat? Oh nah, untuk meningkatkan kajian ilmu, untuk mencatat ilmu, untuk belajar, wasilah belajar, oh manfaat. Tapi hanya kalau untuk sebatas dunia ataupun buat main game, ya, maka tidak sulit. Karena bermanfaat. Ya. Karena game itu tidak berpahala. Ada nggak game yang berpahala? Barang siapa yang main game maka dapat 2 pahala. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Yang ada adalah pahala barang siapa yang membaca Al-Quran. Masyaallah muslimin, rahimahullah. Siapa yang bisa mengulangi makna itu? Ada nggak kira-kira? Angkat tangan. Siapa yang berani? Nah, siapa namanya? Muhammad Hazel. Nah, dari mana? Kalimantan. Kaliumu, Dusun 5. Itu di Lampung. Oh iya ya. Apa makna itu? Masya Allah. Nah ini nyatet ini, ya, bermanfaat ilmunya. Ya. Kalau yang nggak nyatet berarti sudah selevel Imam Bukhari. Imam Bukhari itu kalau kajian nggak bawa buku, karena hafalan kuat. Nah, kalau anak husnuzon semacam, kalau yang nggak bawa buku ini berarti hafalannya sudah kuat. Barakallahu. Ya. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu zuhud. Dan zuhud a'la minal wara'. Lebih tinggi derajatnya daripada wara'. Wara' itu tidak mau, ya, tidak mau yang syubhat-syubhat. Wara' itu maunya yang halal, jelas halalnya. Ya. Kita nemu mangga di tengah jalan. Waduh, mangga ini sudah matang, kelihatan kuningnya, pasti manis. Ya, pasti manis. Tapi ini masih di tanah orang. Ambil tidak. Kalau santri jangan ambil lapar juga. Ya. Ambil ini tak warok. Itu tak warok.
nak menjaga. Harusnya kamu menjaga. Saya tidak tahu ini punya saya. Itu masih subuhat, ya, masih subuhat, masih samar-samar. Ini punya siapa di Anda ini? Kecuali kalau ada pemiliknya, ada maknya datang saya. Izin dulu Mak ya, saya mau ambil mangganya. Oh silakan. Wah, kalau itu sudah halal. Wah, jadi sudah halal jelas. Sehingga ketika kita makan itu nikmatnya nambah. Ya, nikmatnya lebih. Kalau kita makan yang subhan-subhan itu cepat keluarnya. Ya. Jadi harus makan, tidak terasa, tidak kenyang, pengen lagi. Jadi tidak barokah di perut. Apalagi yang haram, yang subuhan saja tidak barokah kalau dia haram. Sampai-sampai Nabi mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru awdali. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram maka neraka layak tempat tinggalnya. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab yang besar bagi orang-orang tua, bapak-bapak terutama yang mencari nafkah untuk anak-anaknya. Sudahkah dia lalu bertanya, sudahkah nafkah saya ini halal, wajib yang akan aku bawa pulang untuk memberikan nafkah anak dan istri saya? Itu harus dipikirkan. Jangan hanya mencari, ya, hanya nominal, sebatas nominal, kemudian banyaknya tadi subhan, kemudian bahkan haram, jadi zuhud lebih tinggi derajatnya daripada warok. Ya. Kalau warok itu apa tadi? Ya. Menjaga, tidak ya melakukan atau ya mengkonsumsi yang masih belum jelas. Itu namanya warok. Dan ini dibawakan juga oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi ya, di hadis yang nomor berapa? Nomor 4 atau nomor 6. Innal halala bayyinun. Dari hafal. Siapa yang hafal? Berdiri. Baca, tolong ambilkan hadiah ya. Nanti saya kasih hadiah ya. Berdiri. Umur la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Jangan grogi. Ya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Akan tapi antara halal dan haram ada sesuatu yang sangat-sangat subhan, tak jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tak tahu. Kenapa? Karena tidak haji. Karena tidak haji, tidak berusaha belajar. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar, dari yang subhat-subhat, maka dia telah menjaga dirinya, menjaga agamanya, menjaga kehormatan dirinya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh atau sengaja ngambil yang subuhat-subuhat, maka dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, ini penting sekali, harus kita perhatikan karena ini menyangkut kehidupan akhirat kita. Ini menyangkut kehidupan akhirat kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Jadi kesimpulan dari perbedaan antara zuhud dan warok. Ya. Kalau warok adalah tarokah maya dulu in umur dunia, meninggalkan apa-apa yang mudorot dari perkara dunia kita. Ya, warok. Adapun zuhud, ya, tarokah malah yanfa tidak akhirat, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Itu zuhud. Karena kita diperintahkan untuk zuhud di dunia. Makanya kan kita memahami zuhud itu pakaiannya sobek-sobek, ya. Kemudian pecinya bolong-bolong, ya. Celananya sengaja digunting tengahnya, ya. Kemudian apa? Rambutnya kusut, ya, tidak dirawat. Pokoknya berantakan gitu loh. Padahal bukan itu. Padahal zuhud itu bukan itu. Kecuali memang tidak ada lagi bajunya. Kecuali memang tidak ada lagi bajunya. Tapi kalau disengaja-sengaja, saya pengen zuhud, jadi santri saya pengen zuhud, sengaja. Pakaian takwanya dibolongi, digunting, celananya digunting, ya. Nah ini bukan zuhud namanya. Ya. Ini merusak nikmat Allah. Ya. Kita diperintahkan untuk menampakkan nikmat Allah. Allah mengatakan fa'amma bi ni'matika, ya, bi ni'mati rabbika faqad. Adapun nikmat dari Rabbmu maka tampakkanlah. Kita dapat rezeki bisa membeli pakaian yang bagus, pakai. Kita dapat rezeki bisa, ya, pokoknya yang apa Allah telah berikan rezeki kepada kita tampakkan. Bukan berarti kalau zuhud itu mobilnya sengaja beli yang jelek, ya, yang banyak cuma 2. Nah, zuhud itu padahal dia mampu beli yang banyak 4. Saya aja beli banyak 2 biar apa gitu. Kemudian sengaja yang suka mogok. Jadi dicari apa yang jelek. Padahal mampu dia punya duit untuk beli yang baru, yang tipis, ya. Pokoknya yang kalau jalanannya keronjalan, ya, yang jalanan rusak-rusak nggak kerasa. Mobil apa kayak gitu? Ya, mobil jadi kota. Kan kalau jalannya keronjalan nggak kerasa. Kalau kita mampu beli helikopter, beli saja. Mampu. Kecuali kalau dimampu-mampukan, nah ini tidak zuhud. Ya, dimampu-mampukan, tidak mampu, tapi dimampu-mampukan. Dan ini banyak terjadi. Level kehidupan kita sebatas punya sepeda motor. Kemudian karena teman-teman sekolahnya dulu, tetangga-tetangganya sudah punya mobil semua. Wah, tidak mau kalah saya. Akhirnya terpaksa nikah, ya. Terpaksa berhutang, ya. Apalagi ya, kalau biasanya di desa ini banyak yang berseliweran, ya, menawarkan sertifikatnya, Bu, mau digadeng nggak? Sawahnya mau nggak? Gitu. Subhanallah. Di mampu-mampu. Jadi kehidupannya nampak kaya dari luar. Ketika malam tak bisa tidur, mikir utang. Kapan bayarnya? Tidak ada yang buat bayar. Sehingga kehidupannya dipenuhi dengan gundah-gulana, kegelisahan, aib dan syukur. Kalau misalnya kita mampu diberikan rezeki yang lebih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, nampakkan. Dahulu Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, datang ke kota Madinah, tidak mampu membawa apa-apa kecuali apa yang menempel di badannya. Datang tidak membawa apa-apa kecuali yang menempel di badannya. Tidak bawa apa-apa.
ditinggalkan semua istrinya, ditinggalkan semua hartanya yang ada di kota Mekah demi menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dan banyak para sahabat saling dipersaudarakan dengan suku Ansor, sehingga mereka jadi saudara karena iman, dilandasi dengan iman, karena kecintaan mereka kepada Allah Taala. Sehingga kemudian Abdurrahman bin Auf ini ditawari oleh saudaranya tersebut, wahai Abdurrahman bin Auf, saya alhamdulillah punya istri 2. Abdurrahman bin Auf bukan Ustaz. Abdurrahman bin Auf yang menawarkan, punya istri berapa? 2. Silahkan dilihat kedua istri saya, mana yang cocok silahkan. Kamu mau yang mana? Nanti kamu yang cocok, yang kamu suka, saya ceraikan, nikahi. Saya punya kebun kurma. Taruhlah contoh misalnya 100 hektar. 50 saya, 50 kan? Kira-kira saya bertanya kepada antum semua. Kalau antum yang ditawari demikian, ya kira-kira menerima atau tidak nolak? Boleh, kira-kira menerima atau tidak nolak? Ya, ya itu saya sudah yakin kalau jawabannya itu, ya pasti tidak mau nolak. Oh ini rezeki nongkrong Ustaz, kapan lagi? Ya kan? Tapi lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf ini menjaga dirinya gitu, sangat menjaga diri. Padahal ini halal ya, sebenarnya halal. Ya. Kalaupun kita menerima boleh-boleh saja. Tapi Abdurrahman bin Auf itu ya ingin berusaha dengan dirinya gitu. Oh dia pengen mulai dari nol. Jadi beliau menolak dengan halus tawaran dari saudaranya tersebut. Kemudian beliau minta satu saja, yaitu untuk ditunjukkan kepada beliau apa? Pasar. Dulani ilasu. Tunjukkan saya pasar. Ya. Akhirnya beliau mulai bernegosiasi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kita bisa kaya tanpa modal. Bisa kaya tanpa modal. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf tidak punya apa-apa, cuma dia ke pasar. Tapi Abdurrahman bin Auf ini memiliki skill. Ya, ibaratkan kita negosiator, pintar ngomong. Ya. Kalau sudah ngomong, sudah promosi, nggak mungkin tidak ada yang beli. Memikat. Ya. Jadi jago promosi. Dan juga Abdurrahman bin Auf salah satu alasan yang dikatakan para ulama kenapa menolak dikasih kebun, kan tidak biasa mengolah kebun. Orang Mekah itu mata pencaharian yang kebanyakan adalah berjualan. Ya. Jadi tidak biasa pegang campur, mukul, dodos, tidak biasa, beres itu tidak biasa. Ya. Nyiram itu tidak biasa. Jadi kalau saya kebun, mati semua dari kebunnya. Nah, itu yang diberi saya habis. Saya punya jualan itu. Ya. Dengan cara inilah saya bisa insya Allah mencari nafkah. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf yang dari awalnya nol, tidak punya apa-apa, menjadi sahabat, dikatakan sahabat yang termasuk yang terkaya di antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian beberapa waktu setelah beliau hijrah itu, kemudian sudah punya duit, beliau menikah. Kemudian beliau memakai baju yang sangat bagus. Subhanallah. Lihat, Abdurrahman bin Auf memakai pakaian yang sangat bagus. Karena untuk menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Begitu juga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika beliau mendebat Khawarij, ya,
Ketika beliau mendekat Omar, beliau memakai pakaian sangat. Karena beliau mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga suka keindahan. Asalkan itu tidak menjadi syariat, maka itu boleh dilakukan. Jadi jangan dimaknai zuhud itu seolah-olah ya, santri misalnya zuhud, padahal ada lauk, nggak mau makan lauk, ya, makannya cuma piring saja. Ya, Ustaz, kenapa tuh makan piring aja? Zuhud, salah itu. Bukan zuhud. Ya, kalau antum mau zuhud, rajin puasa, nah itu zuhud itu. Ya. Kalau makan piring, ya, tidak mau ada lauknya, cuma nasi putih, atau katanya ritual. Kenapa antum makan nasi putih aja? Ya cerita ritual. Ya, pasang mute ya. Biar zuhud, biar tenaganya. Nah, kira-kira kalau makan nasi putih tenaganya gimana? Loyo, biar loyo. Ya. Jadi itu bukan zuhud. Jadi zuhud itu kalau kita ada rezeki, ya kita belanjakan untuk itu. Yang paling penting bermanfaat untuk akhirat kita ketika kita belanja. Kecuali kalau berlebihan, ya. Misalnya beli jam dinding. Jam dinding ada yang harganya mesti 50.000. Ya. Dan itu sudah cukup untuk kita bisa melihat sholat, waktu sholat, ya kan? Untuk ini jamnya untuk waktu ini waktu itu sudah cukup. Beli jam tangan misalnya, ya yang 100.000 itu ataupun ya secukupnya lah. Yang paling penting kan bermanfaat. Jadi tapi jangan berlebihan. Beli jam dinding saja yang harganya 1 M. Itu bukan zuhud namanya. Ya, itu namanya boros. Ya, itu boros. Yang mana uang 1 M itu bisa buat bangun masjid sama jam dinding. Ya, kita bangun masjid kemudian beli jam dinding. Masa cuma dibelikan jam dinding saja? Bermanfaat. Apakah kalau jam dinding harganya 1 M, muternya beda? Ya, muternya sama. Terkadang saya pernah juga ketemu orang, memang orang kaya. Heran juga saya ini. Berapa jam itu harganya? 20 juta mas. Jamnya 20 juta. Ya kalau misalnya dia memang kehidupannya begitu ya sah-sah saja. Hanya saja kan bagi kita terlalu berlebihan. Itu berlebihan. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kita beli sepatu yang wajar. 100.000, 200.000, mungkin 300.000 yang baik, yang bagus lah. Yang paling penting kan bisa dipakai, layak, ya. Ini yang paling penting, bermanfaat untuk kita sekolah, untuk kita olahraga mungkin. Ya. Yang paling penting bermanfaat untuk akhirat. Jangan pula kemudian berlebihan. Ya, beli sepatu tapi ya nggak satu. Padahal yang bermanfaat cuma satu. Belum ada hajat untuk beli yang lebih. Langsung diborong 50. Disimpan di lemari. Kira-kira bermanfaat tak? Ya bermanfaat. Kecuali beli 50 dikasihkan ke santri ini untuk santri semuanya. Ya, itu bermanfaat itu. Ya, itu zuhud itu. Santri-santri senang ya. Ya, dapat semakin. Jadi begitu. Jadi kita harus memanfaatkan harta kita untuk akhirat. Jadi bisa dikatakan sebagai zuhud kita di dunia. Sehingga Allah mencintai kita. Yang paling penting itu bagaimana Allah mencintai kita. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kalau hanya sekedar mengaku-ngaku kita cinta Allah, tapi tidak ada aplikasinya, tidak ada penerapannya, tidak ada amalan-amalannya, akhirnya adalah omong kosong. Betapa banyak orang yang mengaku bahwasanya mereka kenal seorang wanita yang bernama Laila. Kullun yadda'i waslan bi Laila. Semua orang mengaku saya suka Laila. Walakin Laila la tuhibu bidaya. Akan tetapi Laila
Tidak akui. Ya, saya tidak kenal dengan fulan, saya tidak kenal dengan fulan. Kalau semua sekedar ngaku-ngaku, itu anak kecil pun bisa. Maka tadi bagaimana Allah menciptakan kita. Karena tidak ada, kita ada terus. Kita melanjutkan masih pada pembahasan hasil. Jadi bagaimana kita zuhud di dunia ini, yaitu dengan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, untuk akhirat. Jadi coba kita teliti mulai dari sekarang aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi kira-kira bermanfaat nggak untuk akhirat? Ya. Misalnya salat berjamaah kira-kira bermanfaat nggak untuk akhirat? Nah, kemudian zikir pagi petang bermanfaat nggak? Lalu kemudian bekerja. Ya. Jadi bekerja harus diniatkan untuk ibadah. Jangan hanya coba sekedar bekerja nyari uang. Ya. Kalau kita hanya sekedar di dunia ini hanya untuk nyari uang, ya, tidak ada nilai-nilai ibadah yang kita niatkan di dalamnya, maka ya, betapa hinanya kita. Karena monyet itu bisa cari uang. Padahal monyet tak kuliah. Ada nggak monyet S1? Tidak ada. SD tidak lulus. Tapi bisa dia cari uang. Kalau hanya sekedar cari uang, monyet bisa ya, dengan topeng monyetnya dapat dia uang. Tapi karena monyetnya sudah ibadah kepada Allah, jadi sudah tidak diberi akal oleh Allah. Sekedar nyari uang itu. Maka ketika kita bekerja, banting tulang, maka niatkan dari pekerjaan kita setiap apa yang kita pikul, apa yang kita lelah di dalamnya itu niatkan karena Allah. Ini untuk nafkah anak dan istri. Sehingga kita 8 jam kerja misalnya dalam sehari, itu bernilai pahala di sisi Allah. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Itu zuhud itu. Lalu kemudian istirahat, sholat, ya. Lalu tidur siang untuk misalnya melepaskan penat, ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, baidulah, tidur sejenak agar bisa lanjut aktivitas berikutnya. Jadi apakah aktivitas kita ini sudah orientasinya akhirat atau belum? Itu harus menjadi pertanyaan terus setiap hari. Ya. Kalau bisa kita bikin jadwal. Ya. Kapan saya seperti ini, kapan saya seperti ini. Kira-kira kalau saya membeli sesuatu ini bermanfaat nggak untuk akhirat saya? Misalnya saya beli motor, bermanfaat nggak? Saya beli bangun rumah, kira-kira rumah saya akan bermanfaat nggak untuk akhirat kita? Ya. Kalau bermanfaat, ya, untuk kemudian agar lebih baik lagi peribadatannya kepada Allah, agar lebih nyaman, kemudian juga menyenangkan hati keluarga kita, ya, maka bermanfaat. Jadi apa semua aktivitas kita bernilai ibadah kepada Allah dan bermanfaat untuk akhirat kita. Nah, itu zuhud. Nah, asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan subhanallah, kita melihat hal ini ada pada buku kita. Kita pernah belajar di Mesir. Kita punya guru yang luar biasa. Zuhud. Kehidupannya memang tidak ada sedikit pun yang kita lihat secara kasat mata, dan karena kita juga sering berinteraksi, kemudian sering juga kita pergi ke rumahnya. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk dunia di dalam kehidupan. Apa yang dia miliki untuk akhirat semuanya. Padahal secara mungkin ekonomi beliau biasa-biasa saja. Sehingga perhatian kepada murid-muridnya itu luar biasa. Itu yang saya rasakan. Beliau rumahnya masih warga. Rumah masih warga. Jadi kalau kita belajar kepada beliau,
Ya, subhanallah. Itu bahkan semuanya dikasih, kita dikasih kitab, kita dikasih ya bahkan uang transport, kehidupannya untuk akhirat. Tidak ada sedikit pun ingin memperkaya diri, tidak ada sedikit pun untuk berbangga-bangga dengan dunia. Maka terkadang subhanallah. Dan itu barokah kehidupannya. Barokah kepada murid-muridnya, apa yang diajarkan itu ikhlas karena Allah. Karena tidak mengharapkan dunia spesial. Karena kalau kehidupan kita niatkan untuk akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala pasti datangkan kepada kita dunia. Dan dunia itu akan datang kepada kita dalam keadaan dunia. Kalau tujuan hidup kita di akhirat, maka dunia akan kita dapat. Kalau tujuan kita hidupnya hanya sekedar dunia, mengajar, ya, mengajar santri misalnya, atau bekerja hanya cuma untuk yang ditanya gajinya besar kan? Hanya cuma sekedar gaji. Jadi tidak ada nilai-nilai yang untuk mencari pahala dari Allah Azza wa Jalla. Jadi patokan utamanya adalah itu, harta. Yang ditanya adalah fasilitas. Apakah dapat rumah, apakah dapat mobil, apakah dapat uang. Tidak pernah berpikir bahwasanya apa yang bisa saya berikan. Ya. Kalaupun kita tidak punya harta, ya ilmu kita berikan. Kalaupun kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan dari saya? Saya bisa kok jadi tukang, ya. Saya mau tidak dibayar, ya. Bangun pondok ini, saya jadi tukangnya. Saya yang desain, ya. Jadi tata letaknya. Luar biasa. Ini kehidupan kita istilahnya. Kalaupun kita diberikan rezeki lebih oleh Allah, dan dunia itu tidak berada di hati kita. Ya. Dunia itu hanya sebatas di tangan kita, karena itu sekedar titipan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita ringan tangan untuk memberi, ringan tangan untuk sedekah, karena yang akan menemani kita yaitu harta yang kita infakkan di jalan Allah. Kalau harta kita tinggalkan nanti untuk anak kita, belum tentu dimanfaatkan untuk mereka. Terlebih lagi kalau anak-anak kita ada paham agama, yang ada malah diperebutkan. Ya, yang ada diperebutkan, yang akhirnya ribut, ya, rumah tangganya atau kemudian bawa ke anak-anak jadi miskin. Tapi kalau kita tinggalkan anak kita berupa ilmu, kemudian kita bawa harta kita ini bersama kita nanti pun di surga Allah. Misalnya kita punya tanah, ya sebelum kita mati berwasiatlah sama anak kita, ya tolong tanah itu diwakafkan dan tolong bangunkan pondok pesantren. Tolong bangunkan untuk membangun masjid Allah. Ini dan saya punya kunci mobil ketika saya nanti wafat. Kunci mobil untuk pondok, untuk ya berdakwah di jalan Allah. Betapa kita tidak mengeluarkan harta kita, karena kita meyakini itu bukan punya kita, itu punya Allah, itu titipan Allah. Kalau itu kemudian kita infakkan di jalan Allah, jadi pahala yang besar bagi kita. Karena jangan jadikan dunia ini di hati kita, sehingga kehidupan kita tidak ada. Betapa banyak orang-orang yang memiliki harta, ya, yang berlebihan, akan tapi dia tidak tenang hidupnya, tidak bisa tidur kalau malam. Karena mikirkan, misalnya mobilnya 10, kira-kira mobilnya sudah yang satunya kira-kira sudah aman atau belum. Bensinnya yang satunya sudah diisi atau belum? Isi begini.
Karena kehidupan kita ini sebenarnya tidak perlu banyak-banyak. Apa yang penting cukup masuk dalam tubuh kita, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Kita misalnya punya beras 1 ton. Kira-kira yang kita makan 1 ton atau 1 piring? 1 piring. Kita punya mobil 12. Yang kira-kira kita pakai 12-nya atau 1? Kita punya rumah 1 hektar rumahnya. Kira-kira yang kita tempati 1 hektar atau cuma 1 kamar? Coba kita berpikir akhirat. Coba harta kita ini, ya saya kasihkan untuk jalan Allah. Saya bangun cukuplah rumah yang sederhana. Sisanya tanah saya ini untuk akhirat. Ya, bangun pesantren. Ya. Cukuplah saya ini mobil 1. Ya kecuali kalau itu memang kerjaan ya, misalnya bos punya program tidak masalah. Kemudian hartanya hasilnya untuk jalan Allah itu tidak apa-apa. Tapi kalau hanya cuma sekedar disimpan, kemudian hanya cuma untuk berbangga-bangga, itu tidak ada gunanya sama sekali. Bahkan itu akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Oleh karenanya, di antara enaknya kita jadi orang miskin itu hisapnya ringan. Apa yang mau dihisap tidak ada? Ya. Kalau kita jadi orang kaya itu, tapi jika orang kayanya tidak digunakan untuk kebaikan, maka hisap kita lama kita masuk surganya. Ya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kecuali memang orang-orang kaya yang diringankan tangannya untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang sahabat. Sahabat itu kalau sedekah itu tidak tanggung-tanggung. Ya. Kalau sedekah itu tidak tanggung-tanggung. Utsman itu juga sahabat yang kaya. Beliau pernah bersedekah membebaskan atau membeli sumur orang Yahudi. Jadi Utsman ini, subhanallah, umat Islam ketika itu dipersulit. Jadi air itu harus beli pada orang Yahudi. Bagaimana kira-kira solusinya? Ada umat ini tidak sulit. Akhirnya awalnya orang-orang Yahudi tidak mau ya. Tidak mau untuk menjual sumurnya karena sangat menguntungkan. Ya, air dijual misalnya 1 liter berapa ya? Sedangkan air itu mengalir terus. Ya. Jadi tidak ada biaya-biaya operasionalnya, tidak ada. Yang ada adalah income, ya, pemasukan terus. Sehingga bagaimana Utsman termasuk juga jago negosiasi, dirayu lah orang-orang yang Yahudi sehingga mau menjual sumurnya. Itu negosiasinya error, ya. Penuh dengan tawar-menawar dan lain sebagainya. Sampai akhirnya orang Yahudi itu mau menjual sumurnya. Akan tapi orang Yahudi ini licik sekali. Saya akan jual sumur saya, ya, saya akan jual sumur saya. Tapi ada tapinya. Sehari untuk kamu, sehari untuk saya. Ya. Dan itu harganya dijual 1 M, 1 miliar. Ya. Kisaran rupiahnya 1 miliar. Ada sumur. Karena Utsman banyak duitnya ya. 1 miliar betul. Bayar. Nah, nggak apa-apa ya. Yang paling penting adalah kaum muslimin bisa mengambil air, tidak kesusahan. Kemudian terjadilah ya seperti biasa ya, kaum muslimin yang butuh air akhirnya mengambil di hari-hari Utsman. Karena kalau di hari Utsman jatahnya Utsman gratis. Kalau di jatahnya Yahudi bayar. Kira-kira orang-orang milik gratis atau bayar? Milik gratis. Sehingga ketika pada harinya Utsman berbondong-bondong orang pada ngambil air. Karena gratis wakaf untuk kaum muslimin. Diwakafkan untuk kaum muslimin. Karena Utsman tidak tamat dengan dunia. Yang diinginkan Utsman adalah pahala yang mengalir terus-menerus. Ya. Sehingga kemudian
ketika hari-harinya Yahudi sepi, kosong, melopos, tidak ada orang. Sampai kemudian akhirnya Yahudinya lesu. Waduh, sudah berbulan-bulan tidak dapat duit. Bagaimana mau dapat duit? Orang-orang ngambil airnya pada harinya Utsman. Besoknya nggak ngambil air. Besoknya lagi baru ngambil. Pokoknya pas jatah-jatahnya Utsman ngambil air. Sampai akhirnya kalau kayak gini saya ini nggak punya penghasilan Mbak. Ya sudah. Ya, akhirnya ditawarkan kepada Utsman, udah belilah. Jadi sumur ini full milik kamu. Masya Allah. Akhirnya dibeli dengan harga tambahan 1 lagi sehingga total harga sumur itu 2 M. Dan itu sama Utsman diwakafkan untuk kaum muslimin. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, dan ini sering saya sampaikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang, bahwasanya ketika kita ingin mengalahkan orang-orang Yahudi, yaitu kita galakkan wakaf fi sabilillah, wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yahudi jualan air, kemudian kita lawan dengan jualan air, kita pasti kalah. Mereka akan kalah orang Yahudi ketika kita wakafkan air. Kita wakafkan air untuk umat, bukan jualan air. Sehingga peradaban Yahudi kalah karena wakaf umat Islam. Oleh karena sepanjang peradaban Islam, kejayaan Islam, kekuatan besar umat Islam ada pada wakaf, bukan pada usaha. Tidak, bukan berarti tidak boleh usaha, akan boleh. Akan tapi itu bukan yang satu-satunya atau utama untuk mengalahkan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi dikalahkan dengan wakaf kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang harus kita berpikir. Bagaimana kita mengajak umat ayo wakaf. Ya. Sehingga misalnya sebuah lembaga, sebuah ini keuangannya bisa stabil. Untuk biaya operasional dia dari wakaf itu yang dikelola, ya, yang dikelola menjadi wakaf produktif. Kita sekolah di Jamiah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah itu gratis 100%. Bukan hanya gratis 100%, tapi digaji. Ya kan? Sekolah tapi digaji. Kira-kira enak atau enak banget? Gimana menurut Anda? Kira-kira sekolah, kita ini sekolah, belajar. Yang harusnya itu kita kan bayar, ya kan? Kalau kita mau sekolah kan kita harusnya bayar SPP-nya atau apa ya. Tapi ini enggak, Madinah ini enggak. Kita sekolahnya sudah gratis, kasih duit, dan duitnya enggak sedikit, ya. Kisaran, kasih tahu enggak? Kasih tahu enggak? Nanti, waduh, dia mau lah Ustaz. Saya juga mau nih bapak-bapaknya. Hah? Ya, ya. Tapi ini tidak boleh dijadikan tujuan utama belajar di Madinah. Tapi duitnya aja. Ya, sebagaimana orang-orang yang sebelah itu, ya, jangan ambil akidahnya, ambil realnya. Itu sekian. Ya. Niatnya sudah salah, ilmunya tidak barokah. Makanya pulang ke Indonesia juga orang sesat. Ya. Karena yang diniatkan hanya 50. Jadi gajinya berapa? Hampir 1 juta. Akan ke sana diberikan tiket, disuruh pulang wes. Ketemu mak. Disuruh pulang. Itu dapat dari mana uangnya itu? Dari wakaf. Dan itu bukan satu orang yang dibiayai, 13.000 orang. Karena kekuatan umat Islam ada pada wakaf. Lihat bagaimana wakaf bisa membiayai para penuntut ilmu, sehingga tidak ada lagi orang ceritanya, Ustaz, anak saya nggak sekolah, Ustaz, nggak mampu bayar. Nggak ada ceritanya itu. Kalau kita sadar, marilah ayo kita sekarang. Ya, kalau kita punya apa yang diwakafkan, wakafkan. Ya.
bapaknya termasuk orang kaya. Ya, orang kaya, kalau tidak salah ya, pengusaha, ya, punya kebun. Sehingga ketika anaknya datang, kakak kelas saya di Mesir, ketika anaknya datang pulang dari belajar di Kairo, karena biasalah melamar pekerjaan, istilahnya tidak diterima gitu, mau ngajar di pondok-pondok. Akhirnya dia mungkin bikin pondok sendiri. Alhamdulillahnya bapaknya support. Langsung semua tanahnya itu dimakamkan untuk anaknya. Memang makam untuk kaum muslimin, untuk pondok pesantren. Apakah hartanya ketika itu habis? Subhanallah, tidak. Pondok yang berkembang, pondok yang besar, hartanya utuh kembali. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah saja menggantikan apa-apa yang kita wakafkan di jalan Allah. Asalkan kita tidak ragu. Bukan kalau saya punya satu model, berarti tidak ada lagi antara saya. Belum wakaf, sudah bilang tidak ada lagi. Pesimis, suuzon kepada Allah. Nah, itu kita manusia belum tergerak hati kita, tidak memiliki keberanian untuk mewakafkan harta kita. Kali coba kita sadar kaum muslimin, sehingga subhanallah para penduduk ini mudah. Berapa juta yang dikeluarkan, berapa juta real, berapa triliun yang dikeluarkan satu bulan. Berapa itu subhanallah. Oleh karena yang masih orang muslimin, laki-laki, orang pakai. Jadi ya, semoga saja ya, sepulang dari kajian ini pondok ini dapat banyak. Amin ya. Masih orang muslimin rahimani wa rahmatullah. Nah, jadi itulah ya, kehidupan kita harus disebut kita bingung. Ya. Kita harus hidup ya sudah secukupnya untuk kita. Ya. Selebihnya kalau ada lebih kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zuhud, yaitu zuhud kepada Allah. Lalu zuhud kepada manusia bagaimana? Kita tidak minta-minta kepada manusia. Ya. Kita juga minta-minta kepada manusia. Ya. Apalagi itu memang tidak ada pendesak gitu. Gini minta, gini minta. Ya. Untuk dirinya. Tapi kalau misalnya memotivasi, ayo, ya, bukan untuk dirinya, ayo kita bantu pesantren ini, ayo kita bantu pesantren ini, ayo bukan minta-minta, itu memotivasi agar orang bisa infak ini loh. Kalau mau infak, terkadang orang mau infak, mau mengeluarkan sedekahnya, tidak tahu kemana. Sehingga kita kasih tahu, ini loh, ya, sini loh, ini membutuhkan, ini loh banyak yatim, sini banyak fakir miskin. Ya. Tapi kalau untuk minta-minta, untuk diri sendiri, untuk memperkaya diri sendiri, maka itu tidak zuhud, dan itu menyebabkan kebencian kepada manusia. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat, ya, idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian meminta, maka mintalah kepada siapa? Kepada Allah. Oleh karenanya, di antara kemuliaan bagi seorang yang beriman, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya dan para ulama ahli hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, syaraful mu'min qiyamuhu bil-laili wastimnamu 'anil nas. Kemuliaan bagi seorang yang beriman adalah ketika dia bangun malam salat tahajud dan kemudian dia mencukupkan diri dengan apa yang dia punya dan tidak meminta-minta kepada manusia. Oleh karenanya resep hidup di dunia ini agar kita bersyukur kepada Allah, maka kita lihat orang-orang yang berada di bawah kita di dalam urusan dunia. Ketika kita hanya makan nasi, kemudian daun ubi, sambal, itu sudah nikmat luar biasa. Kemudian kita melihat di bawah kita masih banyak yang tidak makan, bahkan untuk mencari makan harus ya apa? Di tempat sampah, mencari yang sisa-sisa.
kita terbuat dari papan-papan, karena memang kita tidak mampu untuk bangun rumah yang gedongan dan lain sebagainya. Belum mampu. Mampunya kita ya udah rumah papan yang penting untuk keluarga, untuk anak dan istri sudah cukup. Kemudian agar kita bersyukur kepada Allah, lihat masih banyak orang yang tidur di kolong jembatan. Belum ada mereka tempat berteduh, sehingga ketika mereka kehujanan, kedinginan, nggak ada lagi kan, bisa mereka pulang ke rumahnya. Ada. Kita juga pernah masuk ke daerah pedalaman itu. Dan subhanallah, rumah mereka masih berantakan. Nah, ketika ditiup roboh. Maka kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Ya, subhanallah, ini yang harus kita perhatikan. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Dalam urusan dunia kita harus lihat yang lebih susah daripada kita. Alhamdulillah kita punya sepeda motor. Ya, meskipun sudah tidak ada knalpotnya. Ya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Masih banyak orang tidak punya bahkan jalan kaki, sandal saja tidak punya. Kita harus bersyukur. Jadi ketika kita melihat orang-orang seperti itu, hati kita kona'ah. Masya Allah, Masya Allah. Ini adalah nikmat dari Allah. Sehingga kita tidak seandainya saja saya berada di dalam urusan. Itu yang harus kita perhatikan. Ya, makanya sebelum muslimin, alhamdulillah semua mesti cukup ya. Materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu marilah kita sebut ya di dunia ini, yaitu agar Allah mencintai kita, yaitu meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, kemudian kita sebut kepada manusia, yaitu tidak kita minta kepada manusia ya, untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, kalau ingin mulia, ya kita berusaha semampu mungkin. Ya, minta-minta itu terjelas sekali. Ya, kecuali memang darurat, betul-betul darurat. Ya, kalau tidak darurat, maka sebaiknya kita mencukupkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Jika memang bisa dijawab, jika tidak bisa, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan saya minta pertanyaan yang paling sulit, yang sulit-sulit, sehingga saya mudah menjawabnya. Wallahu a'lam. Ada bungkusan jatuh dari motor itu. Motor itu sudah berlalu, kemudian saya berhenti dan mengambilnya. Dan saya buka, isinya nasi 2 bungkus. Nah, qadarullah saya satu mobil 2 orang. Nah, saya ambil, kemudian saya kejar motor itu. Dan tidak ketemu karena udah lari kencang. Nah, sampai kemudian saya makan siang, saya tidak makan. Kemudian sampai sore, nah nasi ini masih utuh. Nah, saya bingung gitu waktu. Ini mau saya makan, apa saya buang, apa saya kasih? Karena itu miliknya nggak bisa. Nah, akhirnya kita makan berdua. Karena ketika dibuang akan dibagi. Nah, ini bagaimana, apakah itu benar atau salah? Ini sudah terjadi ya? Sudah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya
kita masih mampu untuk beli nasi sendiri, kita beli nasi sendiri. Ya. Jadi bagaimana Ustaz kita kasih ke orang lain yang memang tidak mampu di jalan-jalan? Ya. Mereka lebih membutuhkan daripada kita. Kalau kita masih bisa membeli, kecuali kita memang tidak bisa lagi membeli. Ya. Tidak ada lagi uang, lalu kita boleh makan. Tidak ada lagi uang kita. Di kantong itu apa? Di dompet kita tidak ada lagi uang. Yang isinya hanya STNK, KTP. Ya. Dan bon kita. Nah, boleh kalau itu. Karena ya memang bulan. Ya memang kita tidak ada itu. Kemudian kita sudah berusaha aja dan tidak ada. Ya. Tapi kalau misalnya kita masih belum bisa, ya itu ya terbaik. Dan itu diwaro, menjaga. Ya. Kita tidak tahu ini orang ini ikhlas atau tidak. Jangan-jangan orang tidak ikhlas. Orangnya malah lebih membutuhkan dari kita. Karena dia tidak sadar, kemudian tidak mau lagi karena sudah mungkin jauh. Oleh karenanya, kalau sudah terjadi ya sudah kalau Allah kita ampun. Kemudian itulah yang harus dilakukan. Jadi kalau bisa kita masih cukup mampu untuk diri kita sendiri, maka kita beri sendiri. Dan itu kasihkan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa kecil dan mengampuni dosa kecil. Ini adalah nas. Ini adalah nas. Apakah sudah sampai dakwah kepada beliau? Tentunya sudah sampai. Karena yang masih dalam sini, rahimahullah, ya maka tugas paling berat kita sebagai seorang anak adalah dakwah kepada beliau. Menyerukan mereka paling minimal itu mereka meninggalkan kesyirikan, terutama ya, itulah yang paling utama. Kalau tidak, bagaimana? Sebagaimana Rasulullah SAW sangat menginginkan keislaman paman beliau Abu Thalib. Padahal Rasul tahu bahwasanya Abu Thalib itu hidup di dalam kesyirikan. Tidak mau menerima Allah Subhanahu wa taala. Karena Abu Thalib ini punya jasa kepada Nabi, ya, dan juga pamannya, yang juga bahkan membela dan mahasiswa. Karena Nabi Muhammad SAW sangat menginginkan. Sehingga Abu Bakar itu pernah nangis ketika bapaknya masih Islam. Saking cintanya Abu Bakar kepada Nabi. Kenapa kok bapak saya gitu? Kenapa enggak Abu Thalib saja? Karena itu yang lebih cinta yang diharapkan oleh Rasulullah. Ada lagi Abu Thalib yang saya selamat mati dalam keadaan juga Nabi kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala tapi pernah walakin Allah
innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Karena siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka haram baginya surga dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang pun menolong. Oleh karenanya inilah yang harus kita perhatikan. Kita ajak keluarga kita, bukan hanya di dunia saja, tapi kita ajak keluarga kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum mengambil barang subhat? Tadi sudah dijelaskan. Jadi anak-anak santri, jangan suka ambil barang subhat. Nanti ilmunya barokah. Harus izin dulu. Ada sabunnya temannya, waduh mumpung ini. Sabun saya habis. Hati-hati. Ya. Kecuali teman kita ridho, kalau sudah ridho ya apa? Udahlah kita bagi dua. Itu mulia itu, ya kita bagi dua. Ya. Jadi santri harus minta izin ya, jangan sampai sembarangan pakai harta orang lain. Ya. Kecuali memang sudah dibebaskan. Ya, semua teman-teman saya boleh pakai apa yang saya miliki. Ya. Sampai ya, pakaian dalam atau semuanya pasti akan tanya apa. Ya. Tapi kalau tidak diizinkan, harus izin dulu, izin. Mana santri ini kata meremehkan, ya. Sendal orang dipakai, tapi dikembalikan, harus izin. Jadi agar ilmu kita berkah ini, kita harus sama menjaga diri kita dari yang syubhat dan dari yang haram. Ya. Allah Ta'ala. Lagi kira-kira cukup ya? Oke. Berkaitan dengan zuhud, bagaimana kalau keduanya jalan kaki dicampur sama antara naik motor dengan jalan kaki kalau jalan itu zuhud zaman itu Dekat tempatnya ya? Dekat? dicampur lah Terjangkau ya. Tentunya lebih baik jalan kaki ya. Lebih baik jalan asalkan tidak telat ya. Memang berangkatnya memang sebelum waktu zuhur. Kalau jalan kaki ini lebih bagus. Tapi kalau memang dia sukanya jalan kaki tapi masbuk terus, ya pakai motor bagus. Berdalil karena saya kan jalan kaki kan. Tapi rakaat keempat baru datang. Jadi sama saja. Ketinggalan malah keutamaan yang lebih utama, yaitu takbir bersama imam. Ya, ini harus dipertimbangkan. Tapi kalau berangkatnya memang 10 menit misalnya sebelum azan dan sampai ke masjid, itu ya. Makanya paling dicintai, paling disuka itu orang yang rumahnya dekat masjid. Kalau mampu lah kita bisa, kalau bisa dempet dengan masjid. Ya. Sehingga kita selalu dapat keutamaan, loncat saja sudah sampai. Ya. Apalagi dapat sop pertama. Tapi kalau biasanya di kampung-kampung kita, kalau di Masjid Nabawi itu, ya, kita kalau di Masjid Nabawi, kalau kita pengen sop pertama itu minimal 2 jam sebelum waktu sholat kita sudah berangkat, ya, dari kampus. Kalau pas adzan Allahu Akbar, waduh, sop nomor 100 sekian. Terkadang enak karena di masjid kampung itu, ya, kita bisa sop pertama terus, karena yang sholat ya kita saja. Itu kadang ada untungnya, ya. Kadang ada untungnya. Nah, jadi seperti itu pertimbangannya bagaimana? Jadi harus ada yang dipertimbangkan. Kalau misalnya jalan kaki dan kita tidak masuk itu lebih baik. Ya, tapi kalau bermotor dan juga lebih cepat sehingga kita tidak masuk, nah bermotor tidak lebih baik. Jadi harus saling tergantung. Allah Ta'ala. Nah,
dia dapat dari mana? Kita lihat, ya dia dapat dari mana? Saya taklid sama kiai bukan, ya maka ketika itu ilmunya ilmu taklid, ya apalagi dia jauh dari sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala yang memang yang sesuai dengan sunnah. Adapun yang tidak sesuai sunnah tidak dapat pahala. Ya. Oleh karenanya itulah pentingnya nanti kita selektif di dalam itu. Tapi kalau orang yang seperti itu keadaannya, ya tetap akan diterima amalannya yang sesuai, yang muwafaqah asyara. Adapun yang menyelisih syariat, maka itu yang tidak diterima. Ya. Oleh karenanya ketika kita menjumpai, oleh karena bi'ah, ya, as-salihah itu sangat penting. Lingkungan yang baik itu sangat penting. Berpengaruh. Oleh karena kiat untuk istiqomah kita harus memilih lingkungan yang baik. Nah kita sudah ngaji tapi tidak, lingkungan kita tidak ada yang ngaji, sehingga kita mau ngaji maju mundur, tapi berangkat maju mundur, sehingga kita terpengaruhi teman-teman yang dulu tidak jalan sebentar. Jadi kalau ada seperti itu, orang tua kita dahulu ya biasanya mereka tetap ada ilmunya karena taklid. Ya. Kita pun juga masih taklid, akan tapi taklid kita berusaha mengetahui dalilnya, ya, berusaha mengetahui dalilnya, ilmunya, sehingga yakin, ya, ilmu kita yakin berbuah kepada amal saleh. Ya. Seperti itu ya. Allah Taala. Lagi kira-kira ada? Sampai hari ini sudah mau habis. Mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan karena waktunya tidak malam ya. Kita juga akan melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur ya, insya Allah ya. Jadi ini rangkaian safari dakwah tujuan terakhir ya, maksudnya tempat untuk kita isi kajian. Nah nanti baru nanti diulangi lagi ya. Kemudian kita akan langsung menuju ke kampung kelahiran saya di Jawa Timur ya, di kota Pasuruan ya. Mohon doanya semoga kita selamat, semoga Allah Taala memberkahi perjalanan kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya, memberikan pahala yang banyak kepada kita semua ya, insyaallah ya. Jadi kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah di subuh masih ada ya, di subuh masih ada kajian ya. Habis subuh itulah kita pamitan, kemudian kita akan sholat berangkat langsung menuju Jawa insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf jika ada kata-kata atau jika ada yang menyinggung perasaan, jika ada maksud kita menyinggung program-program tertentu, karena yang